Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Pasuruan, sudah tahu UHC belum? Nah, saya mengajak masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan UHC ini. Apa itu UHC? UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh warga Kabupaten Pasuruan memiliki akses kesehatan yang bermutu dan adil. Bagi masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan apapun, saya mengajak untuk memanfaatkannya, baik di Puskesmas, RSUD Bangil, RSUD Ngrati, atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Caranya sangat mudah, cukup tunjukkan KTP atau kartu keluarga. Ayo bersama-sama kita wujudkan Pasuruan yang maslahat. Maju, aman, sehat, lahir batin, adil, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih setia bersama kami di TV 9 Nusantara. Syukur alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu lagi. Dan di depan saya ini adalah bukan World Cup Trophy, bukan. Tapi kita nanti akan tahu lebih banyak bareng bersama narasumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ibu Dr. Ani Latifah MKes. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Soal DPHCHT lagi, kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Apa sebagai awal Ibu bisa bercerita dan juga memberikan ilmu kepada kami soal DPHCHT dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa TV 9, sedikit yang ingin kami ceritakan terkait dengan pemanfaatan dana DPHCHT. Dinas Kesehatan ini sudah beberapa tahun mendapatkan alokasi anggaran bersumber dana dari DPHCHT. Yang tahun 2022 itu kita mendapatkan 77 miliar. Di tahun 2023 ini mendapatkan alokasi anggaran 159 miliar. Meningkat Ibu ya? Sangat meningkat karena meningkat, ya? Ada anggaran yang harus digunakan untuk program Universal Health Coverage, UHC. Pernah dengar Bu, pernah dengar, nanti kita diinfo juga ya Bu soal UHC ya. Yeah. Oke, dari 78 ke 100 sekian. Artinya di situ ada perencanaan, kemudian juga penggunaan, akhirnya ada kemanfaatan di situ. Seperti apa Bu? Iya, pemanfaatannya untuk dana DPHCHT ini digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, utamanya di Puskesmas. Jadi untuk merehab gedungnya Puskesmas, kemudian betul. Untuk pengadaan alat medis, juga untuk pengadaan obat, pengadaan bahan medis habis pakai, kemudian juga untuk penanganan COVID yang di tahun 2022 itu masih ada. Sebenarnya sampai hari ini juga masih ada, tapi alhamdulillah ya, sudah reda. Sehingga anggarannya yang sekarang lebih dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten melalui dana DPHCHT. Peserta masyarakat Kabupaten Pasuruan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Itu yang menarik. Jadi mendapatkan jaminan kesehatan. Betul sekali. Dari awal memang komitmen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan memberikan pelayanan yang luar biasa dan juga yang terbaik untuk warga masyarakat kesehatan, khususnya di bidang kesehatan. Salah satunya, boleh didongengi sejenak Bu soal trofi ini? Iya. Ada bunyinya UHC kayaknya. Iya, UHC, Universal Health Coverage. Universal adalah Health Coverage. penjaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang didaftarkan kepada BPJS Kesehatan. Jadi sekarang kalau ada yang sakit tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi cukup membawa KTP,
ke puskesmas di wilayah masing-masing, maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan. UHC, Universal Health Coverage. Kita berikan tepuk tangan dong. Sampai akhirnya pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Dr. Haji Muhammad Irsyad Yusuf SMMA sempat mendapatkan award ini. Artinya cakupan prosentasenya yang dilihat adalah salah satu indikator ya Bu ya. Salah satu indikatornya untuk Universal Health Coverage adalah masyarakat sudah mendapatkan jaminan ini sebanyak lebih dari 95% warga Kabupaten Pasuruan. Saat ini kita sudah 96% warga Kabupaten Pasuruan ini mendapatkan jaminan kesehatan. Artinya apa ya? Ketika mereka ingin mendapatkan layanan fasilitas kesehatan sudah sangat dimudahkan kan Bu? Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya, tinggal membawa KTP Kabupaten Pasuruan, dia berobat dijamin misalkan harus dirujuk ke rumah sakit, maka rumah sakit sudah siap menerima. Ada kelas-kelas tertentu? Kita di kelas 3 semua. Oh di kelas 3 semua. Iya. Tapi yang paling penting adalah menunjukkan identitas bahwa dia warga masyarakat Kabupaten Pasuruan ke fasilitas kesehatan yang paling bagus, misalnya puskesmas ya Bu? Mulai dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit, dan sampai dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau membutuhkan layanan sampai dirujuk ke rumah sakit layanan kelas A seperti Dr. Sutomo atau ke Saiful Anwar bisa. Tapi di sini kita sudah punya rumah sakit kelas B, RSUD Bangil. Alhamdulillah, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. 90% cakupan yang sudah 96%. 96%. Ya. Sehingga akhirnya bisa membawa pulang penghargaan ini ya Bu ya, yang diberikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik melalui Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Luar biasa Bu. Seperti apa sih Bu memberikan motivasi kepada seluruh keluarga besar Dinas Kesehatan agar kita berkomitmen nih untuk sama-sama meningkatkan layanan kesehatan kita untuk warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Seperti apa Bu? Siap. Kita semuanya berkomitmen ya. Jadi memang tujuannya adalah menyehatkan warga Kabupaten Pasuruan melalui program mulai dari pencegahan ini termasuk juga vaksinasi ya, vaksinasi COVID juga. Kemudian juga pengobatannya bisa di puskesmas, bisa sampai ke rumah sakit, kemudian rehabilitasi juga. Juga termasuk promosi kesehatan. Jadi kita memotivasi seluruh karyawan untuk bisa memberikan layanan terbaik. Karena apapun yang terjadi masyarakat kita harus sehat. Kalau masyarakatnya sehat maka masyarakat bisa bekerja dengan baik, ekonomi juga akan meningkat, rentetannya keseluruhannya. Betul. Masyarakat akan bisa sejahtera. Yang paling utama adalah sehat ya Bu. Ya. Sehat. Dengan sehat kita bisa ketemu di sini sama teman-teman yang ada di sini semuanya, sama pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada. Bu, kami alhamdulillah sudah didongengi soal Universal Health Coverage, kemudian juga, Ibu punya ada beberapa yang memang menarik tuh, berwarna-warni, kemudian dari kanan ke kiri ada AGAWE, Ayo Gawe WC. Ya, AGAWE ini adalah program, ini adalah prioritasnya Pak Bupati. Jadi Ayo Gawe WC, ini harapannya masyarakat tidak buang air besar sembarangan, sehingga nanti bisa open defecation free, jadi sudah bebas buang air besar sembarangan. Harapannya seperti itu, maka pemerintah kita bekerja sama antar leadingnya Dinas Kesehatan juga dengan Dinas Perkim, kita membuatkan masyarakat itu jamban, tetapi juga memotivasi dan memberikan edukasi bahwa jamban itu harus digunakan. Jadi supaya masyarakat tidak buang air di sungai atau di sembarang tempat, sehingga semuanya akan sehat, tidak ada penyebaran penyakit. Artinya itu juga menggunakan alokasi anggaran DBHC. Siap. Yang selanjutnya, vertikal banner selanjutnya, cegah penularan coronavirus melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, sudah kita ketahui bersama bahwa corona ini 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu mulai. Jadi persis di bulan Maret. Belum bisa begini ya Bu? Virtual ya Bu ya? Ya, dulu kan kita nggak bisa, sekarang kan sudah bisa ngobrol. Alhamdulillah ya. Benar Bu. Kalau dulu kan kemana-mana ada jarak, harus pakai masker, harus cuci tangan. Betul. Sekarang pun sebetulnya masih kami galakkan, masih kami sampaikan ke masyarakat untuk tetap protokol kesehatan. Karena memang corona ini masih ada, cuman memang karena sudah ada vaksinasi sehingga tidak seganas pada saat awal-awal adanya COVID. Tapi tetap masyarakat harus waspada,
masyarakat harus vaksinasi supaya ada kekebalan sehingga tidak lagi ada penularan yang masif di masyarakat terkait dengan corona. Diingatkan sama Ibu Dr. Ani Latifah, vaksinasi ikut ya. Tetap, jadi nggak ada alasan untuk nggak ada alasan. Harus tetap ikut vaksin. Oke, 1, 2, yang berikutnya. Posting, Oke. posyandu tematik Stunting. Ya, ini Apa sih, dalam Bu? rangka penurunan angka stunting Oke. di Kabupaten Pasuruan kan masih ada saat ini secara survei masih 20,5%. Oke. Harapannya nanti di tahun 2024 itu bisa turun sampai dengan 14%. Itu harapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, inovasi kita salah satunya adalah Kasih Bersanding Mesra, Kasih itu yang Bersanding dalam Mesra. satu skup kabupaten. Untuk Dinas Kesehatan kita ada posyandu tematik stunting, posting. Posyandu tematik stunting. Kenapa mau ikut? Bukan. Saya jelaskan bahwa Silakan. posyandu ini adalah kita khusus untuk anak-anak stunting. Nah, itu Kita dia. posyandukan khusus, Oke. kita berikan mulai dari ukur tinggi badan, berat badan, kemudian kita berikan makanan tambahan. Jadi beda untuk kategori Kita yang lain ya Bu edukasi, ya? beda. Stunting ya? Iya, kita berikan edukasi keluarganya, kemudian ada untuk anaknya kita rangsang, tumbuh kembangnya, Tumbuh kembang anaknya. iya, deteksi dininya itu kita galakkan sehingga ini kita laksanakan tiap Rebo minggu ketiga di semua desa, Oke. di kerajaan, jadi di balai desa. Oh, di kerajaan itu di pusat. Dipusatkan. Pusat desanya Jadi satu ya? desanya ada Oke. satu posting. Oke. Jadi semua anak dalam satu desa itu posting kita bawa ke posyandu stunting. Oke. Nanti kita edukasi, kita berikan wawasan, kita timbang, kita lihat perkembangan bayinya. Oke. Harapannya nanti dia bisa keluar dari status stuntingnya. Ini semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kita berikan tepuk tangan. Yang terakhir Ibu, motivasi untuk kita semuanya agar Iya. senantiasa berperilaku hidup sehat dan juga hidup bersih. Iya, harapannya semuanya warga Kabupaten Pasuruan, semua pemirsa TV 9 menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi salah satunya adalah kita harus menjaga kebersihan, kemudian juga konsumsi gizi yang seimbang, termasuk kita harus memeriksakan diri secara teratur bagi yang sudah memiliki kelainan tubuh atau misalnya ada penyakit-penyakit kronis harus senantiasa dikontrol supaya tetap sehat. Terima kasih Ibu. DPHC-HT mendekatkan kita, akhirnya kita banyak ilmu dari Ibu untuk kita sampaikan kepada Iya, audiens kita. sama-sama. Terima kasih Ibu Dr. Oke, Ani Latifah sama-sama. sudah bergabung bersama kami. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Oke. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, Majestic masih akan berlanjut dengan episode-episode yang lebih seru dengan ilmu-ilmu yang baru dan dengan segala sesuatu yang memang always fresh, layaknya Kabupaten Pasuruan always fresh. Ingat, DPHC-HT dijalankan, dilakukan, digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah merujuk dan juga ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah dijalankan terutama dari ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Yang jelas memberikan manfaat serta kemanfaatan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di episode yang akan datang tetap di Majestic Majelis Sholawat Akustik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.